Hai guys, gimana kabar, sehat? Guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar, sharing, dan diskusi mengenai pokok bahasan tentang pembekalan materi lapangan. Karena biasanya waktu dulu kita itu kalau mau mengadakan CPD pasti mainnya ke Kiara Payung. Jadi di sini akan buat pembekalan untuk kalian. Ya terlepas nanti tahun sekarang atau di tahun-tahun berikutnya pergi kemana, semoga materi pembekalan ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan sebagai bekal atau hal-hal apa saja yang harus kita atau kalian perhatikan. Oke, cukup ya? Oke, kalau cukup kita pindah ke halaman selanjutnya. Nah guys, di sini untuk konsep pembekalannya kita akan bahas yang pertama itu pengenalan orientasi medan buffer Kiara Payung. Ini ada poin cross check-nya yang harus diperhatikan sama poin job description. Ini penting ya kalau menurut pendapat Akang. Oke, kalau menurut pendapat kalian biasa-biasa saja ya tidak masalah gitu. Yang penting tolong dipelajari dengan baik. Yang kedua, kita akan bahas tentang kasus dan tindakan pertolongan. Nanti sifatnya sharing saja. Waktunya mencukupi, nanti kita bahas dengan langkah-langkah pertolongannya. Jika tidak, Akang di sini akan memaparkan apa-apa saja yang pernah dialami atau bahkan timbul kasus di lapangan itu apa aja. Oke. Yang ketiga, teknik evakuasi korban. Nanti ini harus kita praktekkan dan nanti kita cari ruang waktunya, oke, di sekolah. Oke, cukup. Kalau cukup kita akan bahas dulu poin 1, pengenalan orientasi medan buffer Kiara Payung. Bahasanya tentang poin cross check. Kita buka. Nah, apa aja sih harus di cross check kalau kita datang ke suatu tempat, apalagi kita baru ya. Nah, kan otomatis kita harus adaptasi nih, nggak bisa lama-lama gitu. Kita harus benar-benar penyesuaian. Nah, yang menjadi poin cross check-nya itu ini berdasarkan pengalaman Akang. Yang pertama, kita harus tahu lokasi tenda peleton, baik itu regu siswa atau siswi. Itu yang pertama. Yang kedua, area tenda PMR lokasinya di sebelah mana aja. Ketiga, panji PMR pasang di tempat yang aman. Jadi nanti tenda peleton kita itu dipasang bendera. Jadi nanti kalau ada apa-apa dibawa ke tenda peleton. Yang keempat, listrik hari pertama harus aktif. Nah, biasanya kebutuhannya untuk bikin air panas. Terus yang kedua juga untuk penerangan. Kalau misalnya nggak ada penerangan, ya nanti di tenda peletonnya gelap. Yang kelima, kita harus tahu di mana itu posisi toilet atau WC, supaya kalau misalnya kita malam-malam mau keluar, kita tahu di mana toilet yang dekat, di mana toilet yang jauh. Kemudian keenam, kita harus tahu yang namanya kayak mengguru-guru. Kenapa? Karena kalau nanti kita sewaktu-waktu ada kejadian yang tidak bisa kita tangani atau kita atasi, kita bisa minta segera untuk minta bantuan Bapak atau Ibu guru. Ketujuh, camp siswa atau siswi. Nah, harus tahu di mana posisinya. Jadi, misalnya di sebelah sana, sebelah sini, sebelah situ. Jadi nanti kita kalau mau sewaktu-waktu ngecek atau kita patroli, kita nggak bingung, kita nggak tersesat. Kemudian kedelapan, lapangan. Ya, lapangan kita harus tahu. Kalau nggak nanti takutnya, misalnya nih lapangannya ada 2 atau 3. Nah, lapangan mana? Makanya kita harus benar-benar pastikan lapangan yang sering digunakan lapangan yang mana gitu ya. 9, pendopo. Nah, pendopo ini biasanya selalu digunakan, jadi pasti ini tempatnya nggak asing ya, pasti kalian udah tahu.
ke-10, selain lokasi dan lain-lain, yang harus kita tahu juga kondisi cuaca. Bupar itu biasanya kalau siang panas, sepengetahuan Akang ya, tapi kalau malam dingin. Jadi kalau mau ke sana usahakan bawa jaket tebal atau sesuatu yang bisa membuat badan kita hangat, khususnya untuk di malam hari. Berikutnya ke-11, warung atau tempat dagang sekitar. Kenapa kita harus cross check ini? Takutnya malam-malam kita lapar atau stok makanan kita habis, ya kita bisa mampir untuk jajan atau ngopi. Oke. Ke-12, ini ada perumahan warga sekitar. Kenapa kita juga harus checkpoint? Ya takutnya nanti kita sewaktu-waktu butuh bantuan sama warga sekitar, jadi nanti enak. Kemudian ke-13, nah karena kita jadi tim medis, jadi tim lapangan, kita harus tahu bahasanya itu perkiraan area game untuk siswa-siswi kelas 10. Nah itu di mana aja? Kita cek apakah lokasinya aman atau misalnya biasa-biasa saja. Kalau lokasinya misalnya agak membahayakan, kita bisa mungkin ngasih masukan, mungkin lokasinya bisa dikondisikan gitu, misalnya berbahaya. Kalau memang sudah benar-benar dipastikan aman, ya udah kita siap-siap saja. Oke. Kemudian ke-14, mobil darurat 24 jam. Nah ini kenapa? Ya takutnya kejadiannya misalnya ketika malam hari atau sedang game mengalami kecelakaan dan tidak bisa diatasi dengan baik dan harus segera dibawa ke rumah sakit rujukan, maka saya bisa mengkondisikan keadaan tersebut dengan mengevakuasi ke rumah sakit. Nah, ke-15, poliklinik, rumah sakit, atau UGD 24 jam. Kenapa kita harus tahu? Karena takutnya ada kejadian yang tidak bisa kita tangani dan harus membutuhkan bahasanya pelayanan atau tindakan pertolongan lebih lanjut. Makanya kita harus tahu di Bupar itu lokasi-lokasi yang sifatnya rumah sakit atau poliklinik yang buka 24 jam itu di mana, dan kita harus tahu. Yang terakhir, karena kita sebagai tim medis lapangan, kita harus tahu yang namanya susunan acara kegiatan. Kenapa? Supaya bisa on time dan selalu siap siaga. Oke, cukup ya guys. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silakan kalian bisa mengajukan di kolom komentar. Nanti akan coba berikan penjelasan. Oke, cukup. Kita pindah ke poin selanjutnya. Oke guys, kita lanjutkan kembali. Tadi kita udah bahas poin cross check. Semoga di sini teman-teman bisa pada ngerti ya yang Akang sampaikan. Semoga poin-poin cross check ini bisa ngebantu untuk menganalisa atau mengidentifikasi kejadian-kejadian di lapangan. Oke. Selanjutnya kita akan bahas masalah atau pokok bahasan tentang job description. Nah, jadi kita itu sebagai tim lapangan di sana ngapain aja sih? Oke, kita bahas. Nah, ini untuk masalah job description-nya. Yang pertama, kita itu harus piket masak harian. Piket masak harian, satu hari makan 3 kali. Oke, cukup jelas ya. Kedua, piket jaga tenda kesehatan. Cukup jelas? Oke, cukup. Ketiga, piket cuci piring harian. Oke, ini cukup jelas. Yang keempat, piket game. Nah, untuk piket game biasanya itu piket post to post yang diselenggarakan oleh pihak OSIS. Nah, di sini kita harus
ya terlibat di dalam setiap post-to-postnya. Oke, nanti seperti apa caranya, nanti di sini akan coba sampaikan. Kelima, piket cek kesehatan malam. Keterangannya sebelum istirahat, kelas 1-nya diperiksa. Keenam, PJ obat-obatan plus pencatatannya. Jadi kita harus monitor obat-obatan apa saja yang sering keluar atau sering digunakan. Ketujuh, pembagian handy talkie atau HT. Kedelapan, koordinasi dengan guru secara berkala. Oke, ini untuk masalah job description yang harus kalian ketahui ya. Jadi kita main ke Bukber Kiara Payung, kita punya tugas-tugas ya, karena ini masih dalam konteks pembelajaran bentukan karakter yang oleh sekolah dan kita ikut mensukseskan kegiatan tersebut. Oke, kita bahas piket game itu kayak gimana sih. Kita masuk. Nah ini guys, pembagian HT atau games. Karena biasanya sepengetahuan Akang itu kalau kita CPD, post-to-post yang diadakan oleh panitia khususnya OSIS, itu kurang lebih ada 10 game. Ya, akan coba ilustrasikan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ini untuk logistiknya dan petugasnya, PMR, plus tandu, plus HT, untuk 3 game. Yang kedua sama PMR plus tandu plus HT untuk 4 game. Kemudian yang ketiga PMR plus tandu plus HT untuk 3 game. Nah di sini berikutnya ada PMR lagi, HT, nah atau mobile per pos. Jadi kalau yang post-to-post ini tetap sifatnya tetap ya. Kalau yang ini sifatnya itu guys per berapa menit sekali gitu, lupa Kang ya. Ini monitor dari sini ke sini ya, maksudnya itu dari game 1 ke game 10 balik lagi gitu. Jadi monitor guys sifatnya. Kalau misalnya ada sifat yang parah, kalau ada apa-apa tinggal kontak aja tenda PMR atau tenda kesehatannya. Karena kita dipasang HT dan karena kita dekat sama tenda guru, jadi kalau ada apa-apa kita bisa saling koordinasi. Nah paling itu guys gambarannya, kurang lebih seperti itu teknis di lapangan. Tadi tentang piket game, sekarang kita bahas tentang pembagian HT. Nah untuk total HT sendiri kita itu punya 5 buah. Yang pertama itu untuk di tenda peleton itu 1 buah, sifatnya diam ya, statis. Jadi itu nanti kita kencangkan supaya tahu informasi gimana-gimananya kalau ada apa-apa di lapangan. Kemudian yang 4 HT lainnya digunakan untuk aktivitas kesana kemari. Dan catatan, setiap kurang lebih 2-3 jam sekali, jangan lupa nanti dicas ulang, oke? Cukup ya. Oke guys, itu tentang seputar job description yang harus kita ketahui supaya sama-sama paham, sama-sama mengerti di lapangan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan kalian bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar untuk nanti kita bahas bareng-bareng, oke? Oke guys, kita bahas kembali. Kita akan bahas tentang kasus dan tindakan pertolongan berdasarkan pengalaman-pengalaman dari petugas, baik itu dari anak-anak PMR maupun saya sendiri. Oke, kayak gimana kasusnya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah ini guys, kasus yang pernah dialami ketika mengikuti kegiatan CPD di Kiara Payung. Oke, ini kasus lapangannya. Yang pertama itu ada asma, yang kedua itu hipotermia atau menggigil. Berikutnya itu kram, bisa ketika di siang hari,
sedang melakukan aktivitas berlebih, bisa jadi kram kakinya, sama kondisinya di malam hari ketika dingin suhunya atau hawanya. Kemudian keempat, pingsan. Kelima, luka. Keenam, keseleo. Ketujuh, bengkak. Kedelapan, mah. Kesembilan, keliripan. Kesepuluh, gatal-gatal, mungkin bisa saja karena alergi atau merang ya. Biasanya gitu, karena rumput-rumput ilalang kayak gitu. Kemudian ke-11, mimisan. Ke-12, kesurupan. Ke-13, nyeri perut. Ke-14, dehidrasi. Sama ke-15, disengat serangga. Nah ini guys, kurang lebih yang pernah petugas lapangan alami beserta pengalaman di belakang juga. Nah, silakan kalian bisa analisis bareng-bareng gimana caranya mengatasi kondisi tersebut. Dan jangan lupa nanti ketika kita akan melaksanakan kegiatan lapangan, khususnya kasus bawaan ya atau penyakit bawaan itu harus ditangani oleh obat khusus plus resep dokter. Jadi diusahakan kalau ada yang punya penyakit bawaan yang sifatnya dibilang bukan obat sembarangan, diusahakan harus di packing dengan baik dan rapi. Jadi nanti bahasanya kalau terjadi sesuatu di lapangan, obatnya bisa digunakan sebagaimana mestinya. Oke, paling gitu aja yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal yang ingin kita diskusikan, silakan kalian bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.